Hai semua, di sini saya akan menjelaskan janji kemerdekaan mulai awal dari 7 Desember 1941 sampai dengan 17 Agustus 1945. Yang pertama, pada tanggal 7 Desember 1941 yaitu berlangsungnya Perang Asia Pasifik yang diawali dengan penyerangan pangkalan Angkatan Laut milik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang masuk ke Indonesia, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur, dan melakukan penyerangan pertama kalinya. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang berhasil menaklukkan Balikpapan dari tangan Belanda dan masuk ke Balikpapan. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki Pontianak. Setelah itu pada tanggal 3 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Samarinda. Setelah itu pada tanggal 10 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Banjarmasin. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Banten. Setelah itu pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki Batavia. Kemudian 7 September 1944, Amerika melakukan penyerangan balik dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut milik Jepang. Hal ini merupakan balas dendam yang dilakukan oleh Amerika terhadap Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 lalu. Dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut milik Jepang di Kepulauan Mariana, di Kwajalein, Kepulauan Marshall. Setelah itu, Jepang menampakkan tanda-tanda kekalahan. Maka langkah Jepang adalah menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Janji kemerdekaannya diberikan pada tanggal 7 September 1944. Untuk merelasikan janji Jepang tersebut, maka Jepang membentuk atau membuat BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk oleh Jepang dan diketuai oleh Dr. Rajikman Widyodiningrat. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada pembentukan BPUPKI ini dilakukan 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, kemudian sidang yang kedua 10 sampai 14 Juli 1945. Sidang yang pertama ini yaitu yang dibahas adalah dasar negara yang nantinya akan menjadi Pancasila. Kemudian ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, MR Suepomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, terus keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga 1 Juni 1945, IR Soekarno, kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Piagam Jakarta 1 yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang yang kedua yaitu
membuat rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Setelah itu BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 bersamaan dengan dibentuknya PPKI yang dibentuk oleh Jepang dan diketuai oleh Ir Soekarno. Setelah itu pada tanggal 6 Agustus 1945 Jepang dibawa ke kota Hiroshima dan disusul ke kota Nagasaki pada tanggal 19 Agustus 1945. 7 Agustus 1945 dibentuknya PPKI yang diketuai oleh Ir Soekarno dan dilakukan 3 kali sidang. Sidang yang pertama 18 Agustus 1945 yaitu merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada sidang yang kedua BPUPKI yang kedua menunjuk Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang langsung ditunjuk oleh Otto Iskandar-Inata. Yang ketiga membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden sebelum dibentuknya MPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu pembentukan 12 departemen dan 8 provinsi. 8 provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Yang sidang yang ketiga yaitu 22 Agustus 1945 yaitu pembentukan BKR yang nantinya menjadi TNI. Kemudian pembentukan Partai Nasional Indonesia, kemudian pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Tanggal 9 Agustus 1945 Jepang dibawa ke kota Nagasaki. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 di sini terjadi beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu Jepang menyerah tanpa syarat setelah dilakukan pengeboman. Yang kedua, berita kekalahan Jepang didengar oleh golongan muda lewat radio, yaitu yang pertama kali mendengarnya yaitu Sultan Syahrir. Yang ketiga, mengadakan rapat golongan muda di gedung bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Yang keempat, hasil rapat golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kelima, mengutus Darwis, Wikana, dan Subarjo untuk menemui golongan tua. Yang keenam, terjadi perbedaan pendapat. Selanjutnya, 16 Agustus 1945 terjadi penculikan, yaitu diamankannya Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk dijauhkan dari pengaruh Jepang. Inilah yang dinamakan atau yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, tepat pada pukul 3 dini hari. Dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Jawa Barat. Yang melakukan penculikan ini yaitu Singgi, Darwis, dan Khairul Saleh. Kemudian di Jakarta, Ahmad Suwarjo menemui Wikana dan memberikan jaminan bahwa nyawanya sebagai taruhannya. Keesokan harinya, selambat-lambatnya pukul 12 dan secepatnya pukul 10 pagi untuk diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dimintalah Yusuf Punto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Karena sudah memberikan jaminan, maka dikembalikanlah golongan tua tersebut ke Jakarta pada pukul 23 malam dini hari dan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan di kediaman Laksamana Midamaida, orang Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia, maka mengizinkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat untuk dirumuskannya proklamasi di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta. Dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo.
Kalimat pertama yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, yang merupakan pendapat dari Ahmad Subarjo dan ditulis oleh Soekarno. Kemudian disempurnakan pada kalimat kedua oleh Hatta, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah itu diserahkan kepada Siti Melik untuk diketik dengan 5 perubahan, yaitu yang pertama, tulisan proklamasi yang tadinya huruf kecil diubah menjadi huruf kapital. Yang kedua, hal 2 menjadi hal-hal. Yang ketiga, tempo menjadi tempo. Yang keempat, Jakarta 17805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5 yang merupakan tahun Showa, yaitu 2605 yang sama dengan tahun Masehi, yaitu 1945. Dan yang kelima, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian naskah yang asli dibuang di tempat sampah oleh Siti Melik dan karena menurutnya telah selesai diketik. Tetapi Burhanuddin Muhammadiyah lewat di depan ruangan Siti Melik dan mengambil naskah yang telah dibuang Siti Melik dan kemudian diabadikannya. Dan yang terakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 pagi di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh 3 tokoh, yaitu Suhud Latif Henry Ningrat dan Trimurti. Kemudian dinyanyikanlah lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.